kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan kami boleh datang Tuhan dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang penuh sukacita Tuhan karena Engkau ya Bapa. Bila di pagi hari ini Tuhan kami mau beribadah di hadapan-Mu ya Bapa. Kami rindu Tuhan, kami mengalami Engkau dalam setiap ibadah kami ya Bapa. Kami rindu setiap pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan, setiap penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, Engkau suka atas semuanya itu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu Tuhan. Firman itu, benih itu jatuh ke tanah hati kami yang subur Tuhan. Supaya kami mengerti Tuhan. Ketika masalah dalam hidup kami, ketika hari-hari ini Tuhan ada banyak kekhawatiran dalam hidup kami. Biarlah firman atau benih firman Tuhan itu tidak terhimpit dengan apa yang kami alami hari-hari ini Tuhan. Biarlah firman itu, benih itu boleh tumbuh Tuhan. Dan berbuah berlipat-lipat kali ganda ya Bapa. Firman Tuhan, biarlah pagi hari ini mengoreksi setiap kehidupan kami. Kami percaya ketika kami mau merenungkan firman Tuhan dan melakukannya, ada buah-buah yang boleh kami dapatkan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan waktu yang ada ini Tuhan. Pakai hamba-Mu yang sangat terbatas ini Tuhan. Untuk memberkati semua jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Boleh berikan salam satu dengan yang lainnya. Selamat pagi, selamat kita berjumpa lagi. Selamat kita beribadah di tempat ini. Perkenalkan, nama saya David Handioko dan istri saya bernama Heni Wijaya, anak saya bernama Marcelia I. Wijaya. Saya bersama dengan Pak Kris mengembalakan gereja MDC Bandar Lampung di tempat ini dan pemimpin kesan. Baik Bapak Ibu, saya akan mulai firman Tuhan pada pagi hari ini dengan suatu tema yaitu bertumbuh di dalam komunitas Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, bicara tentang bertumbuh dalam komunitas. Ini adalah sesuatu yang saya mau sampaikan, sesuatu yang relate dengan gereja kita. Yang hari-hari ini mungkin kita sedang jalani Bapak Ibu. Yaitu tentang komunitas Bapak Ibu. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, saya akan mulai dengan sesuatu hal yang kekokohan itu tidak datang dari isolasi, namun dari koneksi Bapak Ibu. Kalau kita ingat pada zaman-zaman COVID, ada banyak orang yang tidak terhubung. Ada banyak orang yang satu dengan yang lainnya secara sosial tidak bisa bersama-sama. Mungkin kita bisa video call, bisa WA dan sebagainya. Tetapi untuk bertatap muka, untuk bertemu satu dengan yang lainnya, itu tidak bisa dikarenakan memang pada saat itu ada wabah yang mungkin tidak memungkinkan kita untuk berkontak gitu ya. Jadi kekokohan tidak datang dari isolasi. Isolasi itu terpisah satu dengan yang lainnya. Tidak terhubung. Bedanya dengan koneksi, koneksi itu terhubung. Saling terhubung. Saling berkomunikasi. Bisa di mana-mana kita bisa terhubung dengan satu dengan yang lainnya. Makanya dikatakan kekokohan tidak datang dari isolasi. Namun dari koneksi Bapak Ibu. Sesuai dengan salah satu filosofi juga di negara kita ada kata-kata bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Artinya apa? Dalam kesatuan, dalam koneksi, dalam hubungan, kita akan semakin kuat Bapak Ibu. Tetapi kalau kita tidak bersatu, kalau kita masing-masing, kita tidak akan menjadi kuat. Kita akan menjadi rapuh. Makanya ini kata-kata ini sangat cocok kalau kita ada di dalam bangsa, di dalam keluarga, mungkin kalau kita dulu dalam satu tim di sekolahan dan sebagainya, itu cocok sekali. Karena kita bersatulah, kita menjadi kokoh. Nah, dalam hal ini, tentunya iman kita semakin hari harus semakin kokoh dan punya relasi yang baik dengan Tuhan, Bapak Ibu. Kalau kita melihat gambar di depan saya ini, kelihatannya pohonnya sama-sama besar, Bapak Ibu, setuju ya? Yang di sebelah sini pohonnya besar, yang di sini juga pohonnya besar juga Bapak Ibu. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat ada perbedaan antara pohon-pohon ini Bapak Ibu.
Di mana letak perbedaannya? Ya mungkin gambarnya berbeda, iya betul. Tapi di sini menunjukkan bahwa kalau pohon yang ada di sebelah kiri saya ini, pohon ini adalah pohon yang tumbuh mungkin di hutan, tapi di sekelilingnya itu juga banyak pohon-pohon yang lain. Tapi ini pohonnya besar juga, tapi di sekelilingnya hanya ada rumput-rumput saja. Tidak ada pohon-pohon yang lain Bapak Ibu. Nah dari pohon ini kita bisa belajar. Penelitian menunjukkan bahwa pohon yang berada di hutan atau di tengah banyak pohon-pohon yang lain ini menunjukkan pohon ini akan lebih kokoh dibandingkan dengan pohon yang sebelah sini. Setuju enggak? Apa berpikir, enggak juga, ini kayaknya sama-sama kokoh pohonnya. Tapi penelitian menunjukkan bahwa ternyata Bapak Ibu, pohon yang di sebelah sini memiliki akar, sama-sama memiliki akar, tetapi akar-akar yang di sini saling terhubung. Karena semakin padatnya. Jadi pohon-pohon ini mempunyai akar yang saling bergandengan tangan. Kalau kita manusia itu bergandengan tangan Bapak Ibu. Nah begitu juga akar-akar di sekeliling ini. Ini akan ada akarnya. Sehingga kalau berapatan seperti ini akarnya semakin kuat. Beda halnya dengan pohon yang ini. Dia punya akar juga. Tapi di sekelilingnya tidak ada pohon yang lain. Ini menunjukkan bahwasannya kalau hidup kita seperti pohon yang ada di sebelah kiri saya ini bergandengan tangan satu dengan yang lainnya, maka pohon ini akan jauh lebih kokoh dibanding dengan pohon yang ini. Yang mengerti boleh berikan tepuk tangan. Dalam hal ini Bapak Ibu, di Ibrani 10 ayat 24 dan 25 penulis berkata seperti ini, ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehatin dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat Bapak Ibu. Dari ayat ini Bapak Ibu kita bisa melihat bahwasannya penulis Ibrani mengingatkan kita. Ada kata-kata di sini kalau Bapak Ibu perhatikan. Di sini dikatakan, marilah kita saling memperhatikan di ayat 24. Frasa ini, kalimat ini menunjukkan adalah hubungan yang saling terkoneksi. Betul enggak? Marilah kita saling. Saling itu tidak berdiri sendiri, betul enggak? Marilah kita saling. Bahkan di ayat yang 25 dikatakan, di sini dikatakan, marilah kita saling menasehati. Dalam hal ini, penulis mengajak kita untuk kita saling mempunyai koneksi satu dengan yang lainnya. Kalau tidak, kita akan sendiri-sendiri. Di sini mengajarkan kita bahwa ternyata pertumbuhan iman kita, relasi kita dengan Tuhan itu bukan karena kita sendirian, tapi kita akan bersama-sama. Dari ayat ini kita akan mengacu kepada tema tahun ini di mana kita mengalami Tuhan dan hidup berbuah. Iman yang kokoh itu harus disertai dengan relasi yang kuat dengan Tuhan. Katakan amin. Sekali lagi Bapak Ibu. Iman yang kokoh itu harus mempunyai hubungan relasi yang baik juga dengan Tuhan. Seperti firman Tuhan, ayat firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, kalau ranting melekat kepada pokoknya akan berbuah. Kita selalu mengingatkan ayat ini supaya kita teringat dalam pikiran kita, dalam hati kita. Iya ya, supaya kayak kita mengalami Tuhan, kita ini harus terhubung dengan Tuhan. Maka dalam hal hari-hari ini Bapak Ibu, kita senantiasa diingatkan kembali bahwa kita itu harus mengalami yang namanya pengalaman dengan Tuhan. Untuk itu, relasi yang sehat diwujudkan melalui 3 hal yang saya mau bagikan pada pagi hari ini. Yang pertama, yaitu saling mendorong untuk berbuat baik Bapak Ibu. Dari ayat tadi Bapak Ibu kita melihat, di Ibrani 10 ayat 24 dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik.
Dalam hal ini Bapak Ibu, relasi yang sehat itu diwujudkan dari mendorong orang untuk berbuat baik. Saling mendorong. Dalam hal inilah kita belajar bahwa di ayat firman Tuhan yang barusan kita baca tadi, ada kata, marilah kita saling memperhatikan. Bapak Ibu, kita menyadari enggak sih kalau kadang-kadang kita itu di pertengahan minggu setelah ibadah, kita ada yang namanya kesan. Nah, kesan itu kepanjangannya apa sih? Kesan itu kepanjangannya apa? Kita kan selama ini bilang, ayo ikut kesan, ayo ikut kesan. Kesan itu kepanjangannya apa sih? Boleh ada yang jangan malu-malu. Kesan apa? Kelompok saling memperhatikan. Maka dikatakan di sini, dan marilah kita saling memperhatikan Bapak Ibu. Menarik Bapak Ibu dari ayat ini. Bayangkan ya Bapak Ibu ya, kalau kita beribadah setiap minggu, kita anggaplah nggak pernah absen ibadah. Kalau kita hanya beribadah setiap hari minggu, saya percaya kita survei aja lah sekarang. Kita hari ini duduk, perhatikan hari ini duduk. Minggu depan kita beribadah, pasti kita duduk di samping orang yang berbeda. Setuju nggak? Sekali lagi ya, saya ulangin ya. Kita ibadah setiap minggu. Anggap aja nggak pernah bolos. Rajin kita ibadah. Coba perhatikan tempat duduk kita. Apakah di sebelah kita orang yang sama atau orang yang berbeda? Ya kalau suami istri yang sama terus dong tentunya. Maksudnya yang bukan suami istri, bukan partner kita gitu ya. Di kanan kiri kita tuh orang yang sama atau orang yang berbeda Bapak Ibu? Coba saya mau tanya dulu. Kalau orang yang berbeda boleh tepuk tangan? Yang tidak berbeda tepuk tangan? Oke, surveinya berarti setiap orang ibadah duduk dengan orang yang berbeda setiap minggu. Setuju ya? Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, bayangkan. Bagaimana kita bisa diperhatikan dengan orang yang kita tidak kenal? Bagaimana kita bisa saling memperhatikan, tapi kita nggak kenal satu dengan yang lainnya? Itu tidak mungkin terjadi Bapak Ibu. Karena hari ini kita duduk sama si A, besoknya minggu depan lagi kita duduk sama si B, yang kita nggak kenal juga. Mungkin kita minggu depan lagi kita nggak kenal. Setiap minggu, setiap bulan, sampai setiap tahun. Karena apa? Kita setelah ibadah, mungkin dalam saat ibadah kita nggak mungkin bisa ngobrol, betul nggak? Nggak mungkin kita bahas puji-pujian, kenalan dong, di mana kamu tinggal? Nggak mungkin. Karena kita fokusnya menyembah Tuhan. Dalam firman Tuhan, dalam ibadah juga kita nggak mungkin ngobrol satu dengan yang lainnya. Karena kita fokus dengarkan khotbah, betul ya? Dalam hal inilah penulis mengingatkan kita, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Tentunya Bapak Ibu, dalam hal ini kita memiliki yang itu komunitas yang namanya kesan Bapak Ibu. Nah, kesan ini adanya di pertengahan minggu. Saya mau tanya lagi, mau survei lagi hari ini, pagi ini. Siapa di ruangan ini yang sudah tergabung dalam komunitas kesan? Berikan tepuk tangan. Puji Tuhan, berarti sekitar sudah 80% saya lihat kayak itu. Sisanya berarti belum. Nah, tapi saya mau sampaikan begini Bapak Ibu. Kesan atau kita sebut namanya kelompok saling memperhatikan. Nah, di sini kelompok ini ada mungkin 5, 7, sampai 14 orang bahkan lebih. Setiap minggu, di pertengahan minggu, mengadakan pertemuan. Di kesan ini apa sih? Apakah seperti ibadah lagi seperti ini? Tentu tidak. Kesan adalah kelompok saling memperhatikan di mana kita lebih banyak, lebih santainya. Mungkin maaf, di kesan kita pakai celana pendek aman, nggak masalah. Kalau di gereja pakai celana pendek kayaknya nggak sopan, betul nggak? Kayak kita datang kesan pakai celana pendek, mungkin pakai sendal, mungkin pakai kaos. Kita diterima karena komunitas ini memang komunitas yang dibuat memang sangat-sangat santai Bapak Ibu. Semua orang diterima di komunitas ini, ya. Jadi di dalam kesan kita saling memperhatikan.
Dalam kesan mungkin ada snack, ya nggak harus makan berat, ada snack. Mungkin ada air putih, mungkin ada teh dan sebagainya. Tujuannya supaya untuk kita saling akrab, bisa ngobrol satu dengan lain. Nah, bedanya dengan ibadah raya berbeda. Di kesan kita bisa ngobrol. Yang tadinya saya bilang tidak kenal, sekarang bisa berkenalan. Tinggalnya di mana, pekerjaannya apa, hobinya apa. Di situ kita banyak boleh berbicara. Ya. Nah, di dalam kelompok kesan ini juga kita nggak lagi dengar firman Tuhan seperti ini. Justru di dalam kelompok kesan kita akan mendengarkan cerita atau sharing dari teman-teman kita. Apa hal-hal yang baru yang didapatkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa cerita tentang kegagalan bisa bicara tentang kesuksesan bisa. Apapun yang kita ceritakan itu kita akan diterima. Karena ini adalah komunitas, kelompok memperhatikan. Bahkan kita bisa saling mendoakan. Mendoakan satu dengan yang lainnya Bapak Ibu. Makanya saya mendorong Bapak Ibu yang belum tergabung di dalam kelompok saling memperhatikan atau kesan. Ayo tanya. Tanyanya ke siapa ya? Nah ini pertanyaannya tanya ke siapa ya? Bisa hubungi nomor kantor sekretariat kita. Atau juga tanya asher yang nanti bertugas di bawah. Kalau memang Bapak Ibu belum tergabung dalam kesan, tanya, kira-kira kesan saya bisa di mana? Di Bandar Lampung ini saya rasa sudah banyak sekali kesan-kesan yang ada. Ada di Antasari, ada di Teluk Betung, ada di Kemiling, ada di Sukabumi, ada di Teluk lagi. Di mana-mana sudah tersebar. Bapak Ibu tinggal pilih aja. Mana kira-kira kesan atau kelompok saling memperhatikan yang dekat dengan rumah saya. Nah disitulah Bapak Ibu bisa dikasih kontak nomor ketua kesannya. Dalam hal ini Bapak Ibu, kenapa saya mendorong Bapak Ibu bertumbuh di dalam kesan? Simpelnya begini Bapak Ibu. Kalau kita hanya beribadah, sekali lagi saya sampaikan. Kalau kita hanya beribadah, kita nggak bisa memperhatikan satu dengan yang lainnya. Maka nggak heran Bapak Ibu, kalau ada orang beribadah, tahu-tahu dia udah nggak ada lagi di ibadah. Bukan diangkat ya, bukan. Nggak ada itu bukan diangkat gitu. Maksudnya, loh kok si A sudah nggak kelihatan ya? Karena dalam hal ini kita nggak pernah tahu, karena mungkin dia tidak tergabung di dalam kesan atau gimana ya. Tapi orang yang di dalam kesan, dalam kelompok saling memperhatikan ini, tentunya lebih berbeda. Akan selalu diperhatikan. Dalam hal ini mungkin dalam teman-teman yang ada, oh iya ya si Beno udah lama lo gak ibadah lah, kemana ya dia ya. Mungkin ada teman-teman yang lain berkata, oh iya dia lagi dinas keluar kota 3 minggu. Oh berarti kita tahu dong infonya, betul gak? Nah tapi kalau kita gak dalam kelompok ini, lama-lama kita bisa hilang Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, kalau tadi bicara tentang komunitas, nah gereja kita Bapak Ibu. Dalam setahun terakhir belakang ini, kita merasa bahwa khusus di lingkungan kita di Teluk Betung ini, kita merasa memperhatikan ini adalah sesuatu yang nilainya positif Bapak Ibu. Nah, di bulan depan kita akan mengadakan yang namanya donor darah. Saya ngerasa, cepet banget ya, kayaknya baru kemarin donornya, ini donor lagi. Memang udah 3 bulan Bapak Ibu. Di bulan Januari kita mengadakan donor darah dan sekarang kita akan donor darah lagi. Di dalam donor darah ini, aktivitas ini Bapak Ibu, sangat-sangat positif. Lingkungan di sekitar kita mengalami yang namanya diperhatikan. Mereka dapat sembako, terus beli nasi sukacita. Di 3 bulan yang lalu, kita baru mengadakan yang namanya bazar baju layak pakai, dan itu sangat-sangat positif trennya. Banyak orang merasakan diberkati dengan adanya gereja ini Bapak Ibu. Dan tentunya ini adalah segala sesuatu dukungan dari jemaat semua. Boleh tepuk tangan buat kita semua Bapak Ibu. Dan nilai ini adalah nilai yang positif. Nilai yang positif yang boleh kita rasakan. Bahkan bukan hanya di daerah sini Bapak Ibu. Ada di daerah Lempasing sana. Ada mungkin yang di Tanjung Karang dan sebagainya. Mereka datang ke tempat ini.
Karena mereka tahu bahwa di sini kita diperhatikan, mereka diperhatikan. Mereka datang disambut dengan baik, dengan asyirnya, disuruh makan bubur kacang ijo, antrinya tertib, tempatnya nyaman. Mereka sangat-sangat diperhatikan. Memperhatikan orang itu sangat-sangat mempunyai nilai yang positif Bapak Ibu. Untuk itu Bapak Ibu, saya mengajak untuk di bulan April, ayo kita mulai mengambil bagian. Apa yang saya bisa, kita lakukan. Kita punya baju yang mungkin hari-hari ini masih banyak stoknya dan sudah tidak pernah kita pakai lagi. Ayo kita gunakan untuk memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita Bapak Ibu. Dan jangan lupa Bapak Ibu, boleh share iklan-iklan donor darah yang ada, boleh share ke teman-teman yang lain. Siapapun itu tidak boleh pandang orang siapapun. Semua orang boleh datang, boleh donor, boleh membeli baju-baju yang layak pakai dan semua orang boleh makan bubur kacang hijau. Beri tepuk tangan buat kita semua Bapak Ibu. Yang pertama, kita saling mendorong Bapak Ibu, memperhatikan. Yang kedua, relasi yang sehat diwujudkan melalui saling menjaga terhadap kemerosotan rohani Bapak Ibu. Nah, di dunia ini Bapak Ibu, memang setiap hal akan mengalami yang namanya kemerosotan Bapak Ibu. Ya, bukan perosotan tapi kemerosotan. Ya sama-sama turun sih Bapak Ibu ya. Nah, saling menjaga terhadap kemerosotan itu begini Bapak Ibu. Kalau kita punya taman di rumah, anggaplah taman itu taman yang kecil. Apapun itu bentuknya, yang penting taman. Ada bunga, mungkin kita ambil contoh sebagai taman aja. Kalau taman itu kita rawat setiap hari, kita siram setiap hari, bahkan kita bersihkan setiap hari, taman itu akan semakin merosot, jelek atau tetap bagus? Tetap bagus, betul nggak? Ya, ketimbang kita punya tanaman atau taman, kita biarkan saja. Kita biarkan saja. Maka semakin hari taman itu semakin merosot Bapak Ibu. Sama dengan kesehatan kita. Kesehatan kita juga seperti itu Bapak Ibu. Kalau kesehatan kita, tubuh kita tidak kita jaga, kita akan mengalami kemerosotan. Dalam hal ini mungkin kalau dalam tubuh kita perlu olahraga, perlu mengatur pola makan kita, perlu mengatur pola tidur kita. Supaya tubuh kita semakin hari semakin kuat, semakin sehat Bapak Ibu. Nah, inti dari apa yang saya katakan ini Bapak Ibu. Dalam hal ini kita harus menjaga, betul nggak? Supaya apa yang terjadi hari-hari ini, setiap di dalam dunia ini pasti mengalami kemerosotan. Kemerosotan itu bisa kita cegah dengan cara menjaganya Bapak Ibu. Maka dikatakan begini. Di ayat yang ke-25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita dan selanjutnya Bapak Ibu. Dalam hal rohani, sekali lagi dalam hal rohani, kita harus menjaga yang namanya kebugaran rohani kita. Salah satunya dengan cara apa? Beribadah. Dikatakan begini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ini salah satu menjaga supaya rohani kita tidak merosot Bapak Ibu. Kita harus menjaga itu. Setiap minggu kita tetap beribadah. Tapi beribadah yang seperti apa Pak? Saya setiap minggu beribadah. Saya setiap minggu gak pernah absen dan sebagainya Bapak Ibu. Tapi dalam hal ini ada juga orang yang merasa ibadah itu gak penting. Dia ngerasa bahwa saya gak beribadah tapi tetap saya rohani kok. Saya bisa lihat di YouTube, saya bisa lihat di Instagram hal-hal yang rohani, kata-kata rohani. Tapi kita gak pernah sadar Bapak Ibu. Kemerosotan semakin hari semakin tidak kita sadari. Ibadah itu penting. Karena dikatakan janganlah kita menjauhkan diri. Menjauhkan diri itu jangan kita tuh menyepelekan yang namanya pertemuan-pertemuan ibadah. Saya mau sampaikan Bapak Ibu. Ibadah yang seperti apa sih yang harus kita rawat? Yaitu ibadah yang sungguh-sungguh Bapak Ibu. Saya mau katakan begini.
Ya mungkin ini tidak bermaksud untuk menyinggung satu dengan yang lainnya. Ini termasuk buat saya juga, buat keluarga saya juga. Ibadah yang sungguh-sungguh itu adalah ibadah yang kita memang menggunakan waktu yang ada itu untuk kita menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Enggak lama kok. Paling ibadah kita itu 1,5 jam Bapak Ibu. Kalau saya perhatikan paling lama 1,5 jam. Tapi kadang-kadang yang buat sedihnya kita, dengan waktu yang ada sependek itu 1,5 jam, kita kadang-kadang nggak konsisten untuk melakukan ibadah yang sungguh-sungguh. Kita nggak prepare yang sungguh-sungguh. Ibadah yang sungguh-sungguh itu tentu ibadah yang memiliki nilai Bapak Ibu. Minggu yang lalu kami di Kesan, kami bercerita tentang bagaimana ibadah yang sungguh-sungguh. Kami cerita tentang satu hal yang ya kelihatannya saya bilang tadi di Kesan tuh omongannya santai-santai aja. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau kita mau berpergian ke tempat keluar kota menggunakan pesawat. Atau kita lagi mau pergi nonton, sudah beli tiket. Atau banyak hal yang mungkin kita harus bayar dulu untuk sesuatu yang kita bisa dapatkan ke depannya. Misalnya naik pesawat. Naik pesawat tiketnya nggak murah, betul nggak? Lumayan mahal ya tiketnya ya. Nonton film di bioskop murah nggak? Hah? Murah atau mahal? Yang mahal tepuk tangan. Oh murah. Dibandingkan nonton TV, Trans TV, apa Indosiar dan sebagainya, murah mana? Murah nonton di rumah kan, betul nggak? Tapi pada fenomenanya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu beli tiket di online, ya, nonton film jam 7 malam misalnya. Apa yang terjadi? Makan malam lebih awal pasti. Supaya durasi film 2 jaman sekitar kan, 1 jam setengah sampai 2 jam. Kita berlomba-lomba datang ke bioskop. Kalau jam 7 malam filmnya mulai, kira-kira datang di bioskop jam berapa? Jam 7, setengah 7. Ada yang lain? Setengah 7. Ada yang datang jam 6, yang jam 6 tepuk tangan? Pagian. Ya setengah 7 tepuk tangan? Ya. Yang lainnya jam berapa? Jam 8. Ada nggak kira-kira nonton jam 7 datangnya setengah 8? Ada nggak yang ada tepuk tangan? Nggak ada juga. Artinya setengah 7 kita ambil ya, setengah 7. Berlomba-lomba kita datang ke bioskop, jam setengah 7 sudah check in. Oh iya dong, betul duduk dong maksudnya. Apalah kegiatan foto-foto lah, cerita-cerita lah, keliling sambil lihat kapan lagi film yang kedepannya film apa lagi gitu kan, banyak kan. Untuk hal ini, kenapa orang berlomba-lomba? Karena apa? Berharga. Kalau nonton film sudah setengah main, nggak ngerti jalur filmnya, betul nggak? Contoh lagi, pergi ke Jakarta, check-innya 1 jam sebelum keberangkatan, betul nggak? Kita kalau pesawat jam 6 pagi Bapak Ibu, jam 6 pagi, mungkin jam 3 pagi udah bangun kita. Setuju nggak? Jam 3 pagi kita bangun. Alasannya apa? Takut terlambat. Nggak mungkin pesawat tuh mau nungguin kita Bapak Ibu. Emang angkot. Kalau penuh dulu baru berangkat. Pesawat tuh nggak akan nunggu kita Bapak Ibu. Dia jadwalnya berangkat, ya berangkat gitu. Tapi orang berlomba-lomba bangun pagi, sarapan, mempersiapkan diri. Supaya apa? Supaya sampai di bandara, dia check-in-nya tepat waktu. Karena pada saat kami diskusi, kenapa hal ini disebabkan? Karena berharga. Karena memiliki nilai. Karena kalau pesawatnya sudah berangkat, ketinggalan pesawat, ya hangus. Emang bisa ditukar tiketnya? Nggak bisa. Karena berharga tadi Bapak Ibu. Orang berlomba-lomba supaya tidak ketinggalan pesawat. Ibadah Bapak Ibu. Jam berapa? 7.30. Jam 7, ngopi dulu deh. Masih santai, masih di rumah.
ada sesuatu nilai yang berbeda nggak Bapak Ibu? Sedangkan ibadah, Tuhan itu sudah menunggu kita. Tuhan sedang menunggu anak-anaknya untuk menyembah Tuhan. Tapi hal yang seperti ini, terkadang kita cuek. Apa mungkin tayangnya setiap minggu? Jadi kerasa, minggu depan masih oke lah. Penulis Ibrani mengingatkan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Artinya apa? Sungguh-sungguhlah kita beribadah. Karena ibadah itu mengandung janji Bapak Ibu. Ibadah itu mengandung janji. Kalau kita bicara tentang ibadah, orang-orang di luar kita banyak melakukan ibadah yang luar biasa taatnya. Mereka nggak bisa lewat dari sudah waktu yang ditentukan. Itu yang harus kita contoh. Bapak Ibu, dalam hal ini, makanya kita saling berlomba untuk supaya ibadah kita adalah ibadah yang berkualitas di hadapan Tuhan. Boleh beri tangan buat kita semua. Lihat Bapak Ibu, kodok ini ya. Bahaya yang tersembunyi di balik kenyamanan. Kodok ini kalau dimasukin panci, terus dipanasi dengan api yang kecil. Kodok ini ngerasa nyaman aja Bapak Ibu. Karena kodok ini, katak ini, dia terkenal dengan hewan yang bisa menyesuaikan suhu tubuhnya dengan lingkungannya. Ketika suhunya naik, dia nyaman aja berenang di panci itu. Begitu suhunya naik lagi, dia masih nyaman karena dia bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada, suhu yang ada. Tapi Bapak Ibu, ketika sudah mendidih, dia baru sadar. Baru ada ancaman buat dia. Ketika dia sadar Bapak Ibu, sudah terlambat. Karena kakinya sudah gak kuat lagi, karena sudah mendidih. Lama-lama jadi apa? Ya suike. Iya, jadi makanan dia. Nah, kadang-kadang kenyamanan inilah yang kadang-kadang membuat kita itu yang kita gak sadari gitu loh. Santai aja bro, nanti aja bro. Ibadah mah ya bisa lah nanti, santai aja. Kadang-kadang kita terlalu nyaman hidup ini Bapak Ibu. Ibadah itu terlalu nyaman. Jangan sampai kita seperti katak itu Bapak Ibu. Terlambat kita sadar, kita hilang. Kita hilang Bapak Ibu. 3 Bapak Ibu. Relasi yang sehat diwujudkan melalui saling mengingatkan tentang pentingnya kewaspadaan rohani. Bapak Ibu, di tempat Bapak Ibu masih ada nggak yang namanya poskamling, siskamling? Yang ada tepuk tangan? Oh masih ada. Koyan tuh sering ronda ya. Kan biasanya gitu kan, ronda kan siskamling itu dibangun supaya saling menjaga, betul nggak? Digilir lah keluarga si A, keluarga si B, satu RT biasanya. Bagian jaga pos kamling namanya. Ya kegiatannya kurang lebih begitu ya, jaga malam gitu ya. Biasanya kegiatan-kegiatan di pos kamling itu main gaplek, main remi supaya nggak ngantuk gitu ya. Siskamling itu adalah sistem keamanan lingkungan Bapak Ibu. Ini dibuat per RT biasanya kayak itu. Setiap RT, Pak RT-nya menggerakkan warganya untuk meningkatkan keamanan di lingkungannya masing-masing. Apalagi momen-momen libur panjang seperti ini, banyak orang keluar kota, ya kan? Banyak yang namanya kejahatan. Nah, siskamling ini dibuat supaya di daerahnya itu aman Bapak Ibu. Makanya digilir, ngeronda. Nah, hal ini juga Bapak Ibu yang perlu kita tahu. Bahwasannya di Ibrani 10 ayat 25 yang terakhir dikatakan begini. Marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjerang hari Tuhan yang mendekat Bapak Ibu. Nah dalam hal ini Bapak Ibu saya akan lihat di dalam Matius 24, saya bacakan saja. Matius 24 ayat 10 sampai ayat yang 11. Ini bicara tentang perikopnya khotbah di mana Yesus memberikan
tentang akhir zaman. Nah, di ayat ini saya akan bacakan di ayat 10 sampai ayat 11. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi-nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Cerita tentang hari Tuhan semakin dekat. Saya nggak bicara tentang akhir zaman Bapak Ibu. Karena kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan itu datang. Makanya dikatakan kita harus berjaga-jaga. Maka dikatakan marilah kita saling menasihatin dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Kenapa? Hari Tuhan yang semakin dekat dikatakan gini. Dan banyak orang yang akan menjadi murtad. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu dan akan muncul menyesatkan banyak orang. Perhatikan Bapak Ibu. Nasihat ini mengingatkan kita. Hati-hati dengan hari-hari ini Bapak Ibu. Akan banyak orang yang murtad. Maka ini dalam kelompok kesan yang saya ceritakan tadi Bapak Ibu. Disinilah kita saling menasehati Bapak Ibu. Satu dengan yang lainnya. Menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Tanda-tandanya orang banyak murtad. Banyak nabi-nabi palsu. Hari-hari ini Bapak Ibu. Semua orang bisa buat konten di YouTube. Bisa buat konten di IG dan sebagainya. Bapak Ibu di ruangan ini pun bisa buat. Bapak Ibu mau ngomong apa aja bisa, betul nggak? Maka dikatakan hari-hari ini hati-hati dengan nabi-nabi palsu. Nggak semua pengajaran yang kita lihat di YouTube, kita bisa lihat di media sosial dan sebagainya, itu yang benar. Tapi kita nggak tahu kehidupannya seperti apa. Kita nggak pernah tahu. Dia sudah kawin cerai. Kita nggak pernah tahu kehidupannya seperti apa. Yang kita tahu adalah followernya banyak. Karena followernya banyak seolah-olah kita merasa ini orang ini paling benar. Hati-hati Bapak Ibu. Enggak setiap orang yang ngomong di konten itu, oh ini benar. Ini benar, teman saya salah. Teman saya salah, follower teman saya lebih dikit. Ini benar, enggak. Enggak setiap kata-kata orang-orang yang di media sosial itu benar Bapak Ibu. Maksud saya dalam arti mungkin kita merasa bahwa orang ini adalah, wah orang ini tepat ngomong begini, enggak. Kita harus belajar Bapak Ibu. Dari orang-orang Farisi. Orang yang mengerti firman Tuhan tapi mereka tidak melakukan apa-apa Bapak Ibu. Dalam hal inilah hati-hati. Makanya kita harus berada dalam komunitas. Supaya apa? Ketika kita melenceng. Ketika kita jauh daripada Tuhan. Penulis Ibrani katakan marilah kita saling menasihati. Ada banyak pengajaran-pengajaran yang menyesatkan dunia ini. Sehingga membuat orang jadi murtad. Seolah-olah mengajarkan bahwa ibadah itu gak penting. Yang penting lu percaya aja sama Tuhan. Udah aman hidup lu. Kan sudah dapat keselamatan. Gak penting ikut-ikut kelompok-kelompok begituan. Habis waktu. Tapi kita mau belajar pagi hari ini. Iman kita yang kokoh. Itu adalah iman yang dimana kita punya hubungan relasi yang baik sama Tuhan. Dimana penulis Ibrani mengatakan, marilah kita saling memperhatikan, menasehati dengan yang lain. Di mana kita dapatkan itu? Di dalam kesan Bapak Ibu. Terakhir, relasi yang sehat diwujudkan melalui saling mendorong untuk berbuat baik, saling menjaga terhadap kemerosotan rohani, dan saling mengingatkan tentang pentingnya kewaspadaan rohani. Beri tepuk tangan buat kita semua.